Masjid Demak adalah masjid pertama di Jawa yang menjadi tonggak tersebarnya syiar Islam pada pertengahan abad ke-15. Berdirinya masjid ini ditandai dengan prasasti Condro Sengkolo yang menggambarkan halilintar atau bledek. Prasasti ini bermakna tahun pendirian masjid yaitu tahun 1466 Masehi. Pada awal pendiriannya, Masjid Demak diberi nama Gelagahwangi. Nama ini merujuk pada letak masjid yang berada di tengah pondok pesantren Gelagahwangi, pimpinan Sunan Ampel yang menjadi guru Raja Demak, Raden Fatah. Atas nasihat Sunan Ampel, Raden Fatah yang saat itu masih menjadi pejabat Majapahit, membuka hutan dan membangun masjid. Pada akhir abad ke-15, setelah menang melawan Majapahit, Wali Songo membantu Raden Fatah naik tahta. Saat itulah kekuasaan Raden Fatah mulai mendapatkan tempat dan Masjid Demak pun mulai direnovasi. Masjid ini dibangun dengan 5 pintu yang mencerminkan rukun Islam. Sedangkan jendela masjid berjumlah 6 yang bermakna rukun iman. Namun karena tuntutan zaman, Masjid Demak menambah 2 pintu baru yang digunakan tamu kenegaraan seperti Presiden Indonesia atau tamu dari negara sahabat. Atap masjid berbentuk 5 piramida bertingkat 3 yang menggambarkan iman, Islam, dan ihsan. Pendopo Masjid Demak ditopang oleh 8 tiang penyangga. Tiang-tiang ini merupakan pemberian Raja Majapahit yang juga ayah Raden Fatah Prabu Brawijaya V. Di komplek masjid ini juga terdapat kolam yang digunakan sebagai tempat wudhu pada masa Kerajaan Demak. Konon di tempat ini pula Sultan Trenggono menguji Joko Tingkir saat ingin menjadi perwira Kerajaan Demak. Sultan Trenggono meminta Joko Tingkir untuk melompati kolam wudhu. Dikisahkan Joko Tingkir berhasil melewati ujian, bahkan menjadi menantu Sultan Trenggono. Sementara itu, di dalam masjid terdapat tempat para imam bermunajat dan sholat sunnah sebelum sholat 5 waktu. Pada bagian museum masjid, apik terpelihara sebuah beduk dan kentongan sebagai penanda waktu sholat. Selain itu terdapat tongkat yang digunakan turun-temurun oleh para wali dan prasasti yang menunjukkan tahun pendirian masjid, kaligrafi, serta Al-Quran tulisan tangan. Hingga kini umat Islam berbondong-bondong mendatangi Masjid Demak. Selain untuk menunaikan sholat, mereka juga berziarah ke makam raja dan keluarga Kerajaan Demak. Berbeda dengan masjid, sampai saat ini peninggalan fisik Keraton Demak justru tidak terlihat. Bahkan reruntuhannya sekalipun tidak ditemukan. Beberapa teori mengungkapkan mengapa bangunan fisik Kerajaan Demak tak terlacak. Dahulu wilayah Demak merupakan daerah rawa. Fisik bangunan Kerajaan Demak tersusun dari kayu. Bangunan semi permanen ini diduga ikut dipindahkan saat Kerajaan Demak pindah ke Pajang. Teori lain menyebutkan alasan mengapa puing-puing Kerajaan Demak tidak ditemukan hingga kini. Raden Fatah dikatakan mengikuti jejak Rasul dalam perkara membangun istana. Meskipun Rasulullah berhasil menjadi pemimpin, tapi ia tidak membangun istana untuk dirinya. Meski begitu, beberapa kalangan tetap menduga Keraton Demak pernah ada dan terletak di sekitar Masjid Agung Demak. Hal ini tercermin dari nama-nama dusun di sekitar masjid. Salah satunya adalah Dusun Stinggil yang artinya tempat para abdi kerajaan menghadap raja.